Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, Ananda semua bertemu kembali dengan Bu Nur Fadilah. Ananda semua, marilah kita bersyukur kepada Allah karena banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Gimana kabarnya Anda semua? Ibu harapkan meskipun di bulan Ramadan ini beda dengan bulan Ramadan biasanya, Ibu pingin kalian tetap semangat, tetap menjalankan ibadah dengan baik di rumah, tadarus di rumah, tarawih di rumah, dan melaksanakan aktivitas di rumah bersama ayah bundanya. Ananda, Ibu Nur akan menyampaikan sekelumit tentang puasa dan zakat. Sebelumnya marilah kita menyanyi bersama lagu Rukun Islam dengan irama balonku. Oke, 1, 2, 3. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, zakat, puasa bulan Ramadan, haji bagi yang puasa. Siapa tidak sholat dosa, siapa tidak zakat kan rugi di akhirat, oleh Allah dilaknat. Anak-anak semua, puasa merupakan perintah Allah kepada orang-orang yang beriman. Perintah berpuasa terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ibadah puasa diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad sejak 2 tahun hijrah. Oke, Ananda semua, puasa itu mempunyai arti menurut bahasa adalah menahan. Kalau menurut istilah adalah menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Pun puasa ada berapa yo? Siapa yang bisa? Ada dua. Yang pertama membaca niat, yaitu apa niatnya? Nawaitu samawati anata ifal disahri Ramadana hadisanati alhamdulillahi ta'ala. Yang setiap habis Ananda tarawih atau setelah sahur Ananda hafalkan itu. Yang kedua adalah rukunnya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Oke, di bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Kenapa? Siapa yang tahu nak? Karena di bulan suci ini pintu surga dibuka oleh Allah, pintu neraka ditutup, dan semua kebaikan, semua amal kita dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Adapun sunnah-sunnah puasa antara lain 1, sahur. Sahuru fa inna fis sahri barokah. Sahurlah kamu karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Oke. Yang kedua adalah menyegerakan berbuka dan berdoa, doa berbuka. Bisa semakan nak? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, sunnah berikutnya adalah makan kurma atau makan dengan yang manis atau air putih. Sunnah berikutnya memberi makan kepada orang yang berpuasa.
Sunnah berikutnya adalah apa? Memperbanyak ibadah-ibadah sunnah seperti banyak tadarus, banyak sedekah, melaksanakan sholat tarawih dan sholat witir. Oke, kenapa nak ada orang yang tidak memanfaatkan kesempatan emas ini, meluangkan bulan Ramadan dengan biasa? Itu ada sebabnya, hal-hal yang menyebabkan seseorang kurang optimal dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Antara lain, satu, waktunya banyak dipakai untuk main gadget. Nah, banyak main game, main handphone, akhirnya waktunya terbuang untuk hal-hal yang seperti itu. Yang kedua, banyak tidur. Nah, dari sahur, sholat subuh, kemudian tidur terus sampai siang, itu akhirnya ibadahnya berkurang. Yang ketiga, banyak makan. Nah, saat sahur, saat buka makan banyak, akhirnya kekenyangan, membuat malas untuk beribadah. Yang keempat, kurang motivasi diri untuk bisa melaksanakan ibadah. Nah, yang kelima, tidak punya target. Tidak punya target dalam melaksanakan ibadah harian. Nah, oleh sebab itu perlu kita mempunyai strategi atau target dalam ibadah. Di antaranya, saya hari ini harus bisa membaca surat ini, saya harus tadarus berapa lembar, atau satu hari satu juz. Yang berikutnya, kita punya target sedekah. Nah, banyak sedekah, insya Allah dibalas 10 kali lipat pahalanya oleh Allah. Apalagi nak di wabah corona, musim pandemi seperti ini, kesempatan kita untuk memberikan bantuan saudara-saudara kita yang kena korban PHK, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, sehingga mereka perlu sekali kita bantu apabila kita mempunyai kelebihan. Itu Ananda tentang puasa. Berikutnya Ibu akan menjelaskan tentang zakat. Oke, zakat Islam yang keberapa? Rukun Islam yang ketiga, ya pintar. Oke, perintah zakat sering bergandengan dengan perintah sholat. Di dalam Al-Quran ada 24 ayat yang menjelaskan tentang perintah zakat dan sholat. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 43, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'at roki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat, tunaikan zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Oke, Ananda, zakat artinya apa menurut bahasa? Siapa yang bisa? Yaitu tumbuh atau bersih. Oke, yang menurut istilah adalah harta benda yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam dan diberikan kepada orang yang berhak mendapatkan zakat. Oke, ada dua jenis zakat, nak. Pertama yaitu zakat fitrah. Kenapa disebut zakat fitrah? Ayo, siapa yang tahu? Ya, zakat fitrah adalah zakat yang berupa bahan makanan pokok yang kita makan, yang wajib diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi zakat fitrah untuk mensucikan diri kita, karena kita penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Dengan zakat itu maka jiwa kita akan disucikan oleh Allah, dan kita bisa membahagiakan, menolong fakir miskin. Yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat harta yang wajib dikeluarkan apabila sudah memenuhi satu nisab dan satu haul. Benar tanya nih, apa sih hukumnya mengeluarkan zakat fitrah itu? Coba siapa yang bisa? Oh iya, hukumnya adalah wajib. Nah, wajib itu harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan maka berdosa. Adapun syarat-syarat mengeluarkan zakat fitrah ada 3, antara lain 1, beragama Islam, baik laki-laki, perempuan, adik bayi, anak-anak, kakek, nenek, bahkan seorang ibu pun yang melahirkan di bulan Ramadan wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, memiliki kelebihan makanan di bulan Ramadan. Yang ketiga,
adalah masih hidup di saat bulan Ramadan sampai menjelang 1 Syawal. Kemudian berapa sih nak besarnya zakat fitrah itu? Zakat fitrah besarnya adalah 2,5 kilogram makanan pokok. Nah, kalau kita di Indonesia adalah makanan pokoknya adalah beras, maka 2,5 kilogram beras. Ada sebuah keluarga nih, contoh memiliki 2 anak terdiri dari ayah dan ibu, maka 4 anggota keluarga. Berapa zakat fitrahnya? Coba. Jadi 2,5 kali 4 maka sama dengan 10 kilogram. Nah, kalau seseorang zakat dengan uang boleh nggak? Boleh. Nah, nanti sama panitia zakat akan dibelikan beras. Nah, kalau 2,5 kilo semuanya anak-anak makan beras kilo. Nah, berapa satu orang? Berarti 2,5 kali 20, maka zakatnya satu orang 50.000. Kalau 4 orang berarti 200.000. Nah, kalau ditambah dengan sedekah lebih bagus ya, karena Allah akan membalas berlipat-lipat ganda pahala bagi orang yang sedekah dan berbuat baik. Yang ke berikutnya, kapan zakat fitrah itu dikeluarkan? Zakat fitrah dikeluarkan adalah pada awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan menjelang sholat Idul Fitri. Nah, bagaimana seseorang yang sholat Idul setelah sholat Idul pada 1 Syawal mereka mengeluarkan zakat, maka itu bukan zakat lagi nak, itu sedekah biasa. Oke. Yang terakhir yang Ibu sampaikan, siapa sih yang berhak menerima zakat fitrah itu? Ada 8 golongan atau mustahik, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafatu qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa bin sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Terima kasih Anda semua, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahumma muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.